Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTS di Negeri Udara Kedua, yang saya hormati Bapak Ibu dan juga tenaga kependidikan SDN Udara Kedua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu alat-alat apapun. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mendapatkan kegiatan yaitu aksi nyata di modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Yang pertama adalah diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Artinya diseminasi itu kira-kira kita mempunyai gagasan atau ide yang cemerlang tentang budaya positif kita di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya ya budaya positif itu harus merasuk di hati anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, sebelum anak didik kita mempunyai budaya positif yang baik, kita sebagai pendidik juga harus memberi teladan, memberi contoh. Jadi sebelum anaknya, Bapak Ibu juga memberikan contoh tentang teladan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya mendapatkan tugas aksi nyata, Bapak Ibu, di modul 1.4. Jadi ada rancangan tindakan untuk aksi nyata, Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ini saya mohon Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan tentang kegiatan acara hari ini. Untuk Bapak Suryanto kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suprapto sebagai calon guru penggerak, serta Bapak dan Ibu guru semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan. Pada hari ini adalah melaksanakan kegiatan calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Suprapto, yaitu untuk mengadakan aksi nyata, yaitu tentang diseminasi menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SD Negeri Udara Kedua. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang apa. Yang kedua, salawat serta salam kita berikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita simak bersama. Bapak dan Ibu sekalian, kita kita sangat beruntung walaupun tempatnya di tengah alas di bukit gunung, kita masih punya teman kita termasuk bisa lolos atau tahap, yaitu sebagai calon guru penggerak. Nah, kita semua harus mendukung apa kegiatan apa yang harus dilakukan seorang calon guru penggerak, karena program
Kemendikbud sekarang kita harus ada yaitu seorang guru penggerak. Maka teman-teman guru yang lain harus mendukungnya dan kalau bisa juga harus mengikuti jejak Pak Suprapto ini. Ya, walaupun tempatnya di tengah gunung, ya, di atas gunung, di tengah hutan, ya, kita masih punya. Jadi dalam pagi ini atau setengah siang ini, Pak Suprapto sebagai calon guru penggerak yaitu akan mengadakan aksi nyata tentang tadi yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SD Negeri Kedua. Program ini, kegiatan ini termasuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak, calon guru penggerak harus melakukan seperti ada loka karya, ya, ada ya pendampingan juga menunjukkan melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi nyata. Saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih sekali terhadap Bapak Suprapto yang selama ini telah melaksanakan ya program-program atau kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai calon guru penggerak dengan ya alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, moga-moga dengan Bapak Suprapto nanti bisa menjadi guru penggerak, SD kita akan lebih maju, ya, karena seorang guru penggerak itu adalah seorang pemimpin pembelajar yang ya berarti pada kemajuan sekolah kita. Jadi dengan ini saya mohon sekolah kita nanti lebih maju lagi ya dalam kegiatan pembelajaran, termasuk ya anak-anak bisa menjadi maju karena dalam pembelajaran ini murid yang ya sebagai apa yang harus kita tingkatkan baik pengetahuan ya, karakternya tentang kedisiplinan dan sebagainya. Maka marilah kita seorang ya teman-teman harus mendukungnya. Apa program dari calon guru penggerak ini kita dukung ya, kita semangati supaya Pak Prapto sebagai calon guru penggerak tidak lemah, bersemangat dan bisa lulus menjadi guru penggerak. Sekarang ini masih calon guru penggerak. Jadi mari kita doakan, kita dukung dan kita beri semangat terus untuk Pak Prapto sebagai calon guru penggerak. Dan saya pesan kepada Pak Prapto, walaupun ya di kegiatan calon guru penggerak itu banyak, saya minta sebagai kepala sekolah jangan lupa tentang kelas. Pembelajaran di kelas tetap harus berjalan dengan baik ya. Jadi tidak boleh meninggalkan tugas utamanya karena ya, calonnya guru penggerak pertama juga tetap itu tujuan utama juga untuk meningkatkan prestasi anak. Jadi seorang calon guru penggerak tidak boleh sampai lupa tentang yaitu apa yang harus tugas seorang guru. Ya, saya kira pesan-pesan apa yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah ini. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang Pak Prapto. Ya, laksanakan semua program, semua kegiatan seorang guru penggerak dengan baik, dengan semangat, pantang mundur, ya, dan semoga sukses sebagai guru penggerak. Ya. Dan saya akhiri, ya, sebelum mengakhiri bila ada kata-kata yang kurang berkenan jadi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung dan juga mempunyai harapan-harapan setelah lulus menjadi guru penggerak nanti, insya Allah dengan program-program guru penggerak bisa meningkatkan prestasi siswa baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah kita mulai diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SD Negeri Ugarjo 2 ini. Jadi diseminasi tadi adalah ide-ide atau gagasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide atau gagasan kita tentang apa? Tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak zaman sekarang itu sangat perlu sekali Bapak Ibu menumbuhkan budaya positif. Karena apa? Karena di zaman yang sekarang ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk di lingkungan kita. Jadi kita harus menfilter dan juga menumbuhkan dari diri siswa, dari anak didik kita, supaya apa? Budaya positif ini tetap memberikan hati nurani atau tumbuh dari dalam diri anak didik kita tanpa adanya paksaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya Bapak Ibu, latar belakang dari diseminasi budaya positif ini adalah murid itu tidak suka peraturan sebenarnya Bapak Ibu. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka lakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman. Jadi siswa-siswi kita itu rata-rata tidak suka dengan peraturan, harus pakai ini, harus begini, harus begitu. Dia tidak bebas. Karena apa? Jika mereka melanggar itu pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Hukuman apakah dijewer? Lebih suka dijewer apa hukuman yang mendidik seperti membaca buku atau membersihkan kelas seperti itu? Kira-kira suka yang mana Bapak? Hukuman yang pakai kekerasan misalnya mencubit, atau hukuman yang seperti membaca buku, membersihkan kelas seperti Bapak? Membaca buku. Kenapa Bapak kira-kira? Karena dengan membaca buku mereka akan bertambah wawasannya. Betul sekali Bapak ya. Jadi kalau kita menggunakan kekerasan itu, saya juga teringat dulu waktu masih sekolah kecil dulu. Hukumannya rata-rata jika kita melakukan kesalahan bisa-bisa penghapus itu kena kita. Penghapus bisa terbang sendiri. Nah, dari budaya-budaya seperti itu mari kita hilangkan Bapak Ibu, mari kita hilangkan. Kita memberikan budaya positif yang mendidik dan juga mengena hati dari anak didik kita Bapak Ibu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak suka peraturan karena dia tidak bebas ingin melakukan apapun, tidak bebas. Soalnya jika nanti melanggar aku kena hukuman, khawatir dia. Seperti itu latar belakangnya. Nah, tujuan dari aksi nyata ini Bapak Ibu, jadi tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang pertama, merdeka artinya itu bukan merdeka sakar PDW, enggak ya. Merdeka terserah saya mau apa, siswa seperti itu enggak. Jadi merdeka itu artinya dia itu pembelajarannya, menerima pembelajaran itu sesuai minat dan bakatnya Bapak Ibu. Dia bakat dan minatnya di bidang apa seperti itu. Jangan kita paksakan. Kamu harus suka ini, kamu harus suka itu. Enggak boleh Bapak Ibu ya. Kita memberikan responsif, stimulus, dia yang merespon. Jadi anak didik kita yang merespon Bapak Ibu. Kita hanya bisa menumbuhkan bakat anak didik kita Bapak Ibu ya. Itu jadi
menciptakan murid yang merdeka dan juga disiplin diri yang kuat. Kita cari cara agar siswa itu memiliki disiplin diri yang kuat, disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya atau intrinsik. Jadi disiplin bukan dari ekstrinsiknya. Suatu misal ekstrinsik itu, jika kamu melakukan ini akan mendapatkan hadiah dari saya. Itu dia mendapatkan hadiah gara-gara ingin sesuatu, tidak dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Dia melakukan kegiatan disiplin positif, tapi dia mempunyai embel-embel supaya mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Itu namanya ekstrinsik. Harus sadar diri dulu, harus punya kesadaran dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini budaya-budaya universal. Artinya itu menumbuhkan budaya positif yang universal, jadi yang menyeluruh. Budaya positif yang menyeluruh, tidak hanya satu saja. Suatu misal disiplin waktu seperti itu. Mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu, istirahat, masuk tepat waktu, tetapi disiplin yang lain tidak. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Harus menyeluruh atau universal, sesuai kebajikan universal. Jadi kebaikan-kebaikan yang menyeluruh, Bapak Ibu. Itu tujuan dari aksi nyata itu. Nah, tolak ukur yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas yang ditempel di ruangan kelas masing-masing. Suatu misal disiplin waktu, mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas, membersihkan ruang kelas, hormat kepada Bapak Ibu guru, sopan santun. Nah, itu melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Tidak boleh wali kelas saja, Bapak Ibu. Itu namanya memaksa. Ini loh, sudah saya sodorkan seperti ini. Tidak. Jadi keyakinan kelas itu kegiatannya adalah sepakat antara siswa dan juga wali kelas. Jadi sepakat. Suatu misal kalau pemberangkat pagi, maksudnya sekolah, datang ke sekolah jam 7, itu tidak boleh melebihi jam 7, Bapak Ibu, anak-anak didik kita. Ya. Sama juga seperti kita. Jadi melalui kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan antara wali murid dan siswa, mereka sadar diri akhirnya. Jika saya melanggar, pasti dia tahu apa yang akan saya dapatkan jika melanggar. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, tolak ukurnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan yang telah dibuat. Akhirnya setelah dibuat oleh wali kelas dan juga siswa, akhirnya siswa tersebut mampu menerapkannya. Setiap hari mereka baca, oh ini loh keyakinan kelas saya, ini sudah saya sepakati dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semua. Jadi harus diterapkan. Akhirnya setiap hari dengan pembiasaan seperti itu, anak-anak pasti terbiasa. Jika akan melanggar, dia pasti berpikir beberapa kali. Saya tidak mau melanggar, saya tidak mau. Pasti nanti setelah ada kesepakatan kok saya langgar, pasti saya mendapatkan sesuatu pasti nanti. Seperti itu, Bapak Ibu, tolak ukurnya. Yang pertama ada teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Ada motivasi tersendiri, Bapak Ibu. Jadi siswa harus diberikan motivasi tinggi. Itu. Nah, jika ada melanggar, ada hukuman. Dan hukumannya itu tadi jangan sampai hukuman kekerasan seperti itu. Dan juga penghargaan. Bolehlah kita
biarpun tidak terus-menerus memberikan penghargaan bagi siswa yang melakukan budaya positif, mungkin lewat pemberian aplaus, mengucapkan terima kasih dengan kata-kata seperti itu. Tidak harus berupa barang, Bapak Ibu ya. Jika berupa barang ya nanti mereka akhirnya jaga, no, aku sewenang melakukan seperti ini karena akan mendapatkan hadiah. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya kebiasaan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, nek tidak nyaman sampai hukuman pasti akan dihindari oleh anak didik kita. Menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Nah, bagaimana cara menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu? Nah, makanya pembelajaran di kelas masing-masing itu yang pertama harus nyaman di kelas agar anak-anak itu betah pembelajaran yang berpusat pada anak didik kita, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga Bapak Ibu guru itu kalau tidak masuk pasti ditunggu-tunggu seperti itu. Menghindari hukuman juga, jika anak didik kita melanggar dari kesepakatan kelas, pasti dia tahu konsekuensinya. Aku pasti mendapatkan hukuman seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu ya, dia melaksanakan hal yang baik, hal yang positif, tetapi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang harus kita rubah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia pasti akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari intrinstiknya. Jadi tanpa ada imbalan tadi yang nomor 2, tanpa mengharap imbalan atau penghargaan orang lain, sehingga muncullah pembiasaan-pembiasaan dari dalam dirinya untuk melaksanakan budaya positif bagi anak didik kita. Itu adalah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya itu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Artinya tidak melaksanakan budaya positif itu. Pasti dia sudah tahu saya tidak nyaman dan akan mendapatkan hukuman. Itu dia sadar diri, dari dalam hatinya pasti tahu dia akan mendapatkan hukuman jika tidak melaksanakan hal yang positif, budaya positif. Yang ketiga, menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi anak-anak kita rata-rata yang ingin menghindar dari masalah. Masalah itu akan dihindari. Yang berpengaruh pada fisiknya, psikisnya, mentalnya, Bapak Ibu. Jika anak-anak itu mendapatkan permasalahan, mendapatkan hukuman, apalagi banyak teman-temannya yang tahu dia melanggar budaya positif, mendapatkan hukuman, psikisnya, mentalnya itu pasti akan down, akan turun, akan jatuh. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu, jika anak-anak melanggar budaya positif di sekolah kita, paling tidak kita cari permasalahan dulu, kita ajak ke ruangan bimbingan konseling di dalam, supaya apa? Anak-anak didik kan teman-temannya tidak tahu permasalahan apa,
Seperti itu. Jangan sampai dilihat oleh anak banyak, mentalnya akan jatuh dia. Yang keempat, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinstiknya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu. Anak itu melakukan disiplin, tetapi tidak takut, tetapi dia takut. Dia melaksanakan disiplin, dia takut karena dihukum. Aku nek gak melaksanakan seperti itu pasti dihukum. Itu motivasi ekstrinsik dari luar, bukan kesadaran dari dalam dirinya, bukan intrinsik, bukan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Seperti itu. Karena takut dihukum, makanya saya harus melaksanakan budaya positif. Kalau saya tidak melaksanakan pasti dihukum. Nah, itu dari luar Bapak Ibu, ekstrinsik, motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini yang banyak sekali anak-anak. Mereka tambah bangga, oh saya itu mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu karena saya pintar, cerdas dewi, baik dewi. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian karena sering dipuji, karena sering penghargaan, tidak boleh. Ya puji itu penghargaan boleh, tapi ya tidak harus terus menerus. Akhirnya anak-anak nanti terbiasa jika melakukan kegiatan budaya positif, akhirnya minta imbalan, itu tidak boleh. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini? Jika anak akan mendapatkan apa jika melakukan budaya positif? Seperti itu, dia berpikir seperti itu. Yang pasti kan anak-anak akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk pengembangan pada diri anak kita. Jadi ya budaya positif harus ditanamkan sejak dulu. Yang ketiga, menganggap pujian orang lain ini penting bagi kualitasnya. Seperti ini juga kurang pas ya, menganggap pujian orang lain ini penting. Saya harus dipuji, penting sekali. Supaya saya tahu saya itu bisa, saya itu pandai, saya ini cerdas. Supaya dipuji orang lain seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Ini Bapak Ibu ya, melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai dan diyakini. Nah, ini harus Bapak. Mereka harus melakukan budaya positif supaya pembiasaan-pembiasaannya akan tertanam sejak dini Bapak Ibu. Yang kedua, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ya pasti berpikir itu. Akan menjadi apa? Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan ini? Yang ketiga, merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Yang keempat, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Dia sadar jika melakukan kebajikan universal yang menyeluruh, disiplin positif, dia akan mendapatkan tujuannya Bapak Ibu. Jelas, disiplin itu pasti. Itu merupakan motivasi dari dalam dirinya Bapak Ibu, intrinsik. Jadi tidak berharap hal-hal atau imbalan-imbalan apapun dari orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dengan anak didik kita laksanakan juga. Jika melanggar pasti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, permasalahan itu juga kita harus mempunyai restitusi. Seperti itu Bapak. Yang kedua, selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman atau konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi. Yang ketiga, disiplin merupakan identitas sukses
hukuman merupakan identitas yang gagal. Hukuman itu sebenarnya gagal, identitas yang gagal nek memberikan hukuman itu. Ya, gagal jelas, dong anak masih melakukan pelanggaran berarti lah ya belum berhasil. Kalau disiplin itu merupakan identitas yang sukses. Kalau hukuman merupakan identitas yang gagal. Disiplin ini terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan juga disiplin dalam bentuk restitusi. Di sini ada identitas gagal atau hukuman, ada juga identitas yang sukses. Murid atau anak didik kita belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya apa? Ini murid atau anak belajar taat peraturan. Ini bedanya ya, konsekuensi dan juga restitusi. Yang restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Restitusinya itu belajar memecahkan masalah. Jadi bagaimana cara saya memecahkan masalah ini? Itu lewat restitusi. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Jika saya melakukan kesalahan, aku tak ganti dan impas. Itu identitas gagal hukuman. Ya, konsekuensinya bagaimana? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan dan positif. Nah, kita berbicara dengan anak dengan penguatan dan positif seperti itu hal yang wajar anak-anakku. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu contohnya kata-katanya. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak kalau dalam restitusi paham bahwa yang mengontrol adalah dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang ketiga, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Jika ada seperti itu Bapak Ibu ya. Konsekuensinya bagaimana? Dia kehilangan haknya hilang, waktu jeda seorang diri atau time out, dan juga pemahamannya. Restitusinya bagaimana? Murid atau anak tidak kehilangan waktu, jadi waktunya tidak hilang, percuma, mampu bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi setelah anak mendapatkan permasalahan itu, dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya pada dalam dirinya. Yang keempat, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, konsekuensinya bagaimana? Sudah diketahui, itu masuk akal. Yang restitusinya berupa undangan untuk mengatakan mengadakan restitusi. Identitas gagal atau hukuman yang dibuat guru, biasanya itu konsekuensinya dibuat oleh guru dan siswanya. Nah, restitusinya dibuat oleh murid dan atau anak sendiri. Yang kelima, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensinya dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Ini sangat tidak dibolehkan Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya bagaimana? Ini membantu. Guru menyatakan peraturan, kesepakatan kelas tadi, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Yang restitusinya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan anak didik kita, dan juga membimbing untuk kerangka aturan berpikir restitusi murid atau siswa. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah Bapak Ibu, jika kita janji akan memberikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang bertanggung jawab atau disiplin positif, kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang Jadi saat kita berulang kali menjadikan hadiah, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, Bapak Ibu.
Ini ada pendapat dari Al-Fiqh tahun 1993 wawancara annual conference mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. 3. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Menurut William Glasser menyatakan, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka seorang anak atau siswa akan tumbuh seimbang dan bahagia, pastinya akan seimbang atau bahagia. Perilaku buruk anak karena respon dari tidak terpenuhnya salah satu kebutuhan dasarnya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jelas bagaimana caranya untuk kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Manusia akan menempuh bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan kebutuhan untuk merasa diterima, supaya diterima di masyarakat, di lingkungan sekolah mungkin, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebebasan dalam arti ini kebebasan yang baik, Bapak Ibu, tidak kebebasan yang melanggar hukum itu seperti itu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Jadi mencari kesenangan dalam dirinya, Bapak Ibu. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya ada posisi kontrol. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dane Gowson dengan pendekatan restitusi. Melalui riset dan teori kontrol dari Dr. William Glasser Gowson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 1. Sebagai penghukum. Bapak Ibu. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, yang pertama sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya seperti ini. Bapak Ibu, sebagai penghukum rata-rata kata-katanya seperti ini: patuhi aturan saya, patuhi aturan saya, atau awas jika kamu tidak melaksanakannya. Seperti itu penghukum. Kamu, kata-kata selanjutnya, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang berakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara itu tadi. Jadi penghukum biasanya rata-rata suaranya tinggi, ngomongnya dengan nada tinggi, bahasa tubuhnya, matanya sambil melotot karena rada-rada emosi, ya seperti itu sebagai penghukum, dan jari menunjuk-nunjuk,
seperti ini. Kamu selalu seperti itu. Selalu kamu terus. Itu sebagai pemusuh, sebagai penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi jika ada anak yang terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid? Perasaan murid Bapak Ibu. Perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Perasaannya bagaimana? Itu jika dilakukan seperti itu. Hasilnya ya mungkin kemungkinan murid marah, dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan ya enaknya sendiri kok, mencoret-coret bukunya, tidak memperhatikan pembelajaran, seperti itu. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu, mungkin lihat bapak ibu pulang, akan tidak menyapa menengok, awal-awal gak ngerti. Karena apa? Ada rasa malu, ada rasa dendam dalam diri anak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Setelah penghukum ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai suka sebagai penghukum. Ibu-ibu ini yang bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat anak itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata biasanya yang keluar itu ibu, bukan bapak. Ibu, bapak juga ada sebenarnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah sehingga anak itu merasa dirinya, oh ternyata saya itu salah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Dengan nada yang lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kata-kata seperti ini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Tahu berarti diri saya ini membuat kesalahan. Murid merasa tidak berharga dan lelah, mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan bapak ibu guru, mengecewakan orang tuanya, seperti itu. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya nada suaranya itu memelas, sedih, bahasa tubuhnya terlihat sedih, merapat pada anak. Jadi kita saling mengobrolkan permasalahan dengan anak diri. Kita cari permasalahan itu. Bagaimana perasaan murid kita jika ditegur seperti cara ini? Hasilnya mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu, merasa bersalah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Menang-menang tapi lebih berbahaya karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Emosinya dipendam dalam hati bapak ibu, kecewanya dipendam dalam hati. Jadi murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam diri dengan guru penghukum tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang buruk atau negatif. Dan murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa meledak amarahnya, dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Sebagai teman Bapak Ibu, guru pada posisi ini sebagai teman akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik
yang terjalin antara guru dan murid Bapak Ibu. Guru ini di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Rata-rata mereka atau Bapak Ibu akan berbicara seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantulah demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak atau Ibu selama ini, ingat tidak? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti akan Bapak Ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Hal negatif dan positif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa jika tidak dibantu. Biasa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang sering membantu tadi. Tapi kalau dengan guru lain mungkin tidak mau. Biasanya sebagai teman ini nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, merapat pada murid, bisa menggunakan jenaka atau hal-hal yang lucu. Seperti ini Bapak Ibu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Seperti Bapak Ibu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Akhirnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ya tidak kebabasan dianggap batur dewi, ngomongin karo guru ini kayak seperti temannya, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada Bapak Ibu gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut. Ternyata Bapak Ibu guru kamu ngambil omonganku, percaya dengan kata-kata saya. Akhirnya dia seperti itu. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Suatu misal Bapak Ibu guru dengan anak tersebut, tapi dengan Bapak Ibu guru yang lain tidak mau dia seperti itu. Sebagai pemantau Bapak Ibu, sebagai memantau berarti kan mengawasi. Memantau itu mengawasi. Pada saat kita memantau atau mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi Bapak Ibu. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi Bapak Ibu. Sanksi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya adalah peraturannya apa? Peraturan di sekolah kita apa? Peraturan di kelas kita apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melanggar? Itu. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti Bapak Ibu. Jadi perilaku seseorang pada posisi ini menggunakan stiker, bisa klip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari hal atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa atau murid kita. Pemantau biasanya hal-hal adalah seperti ini Bapak Ibu. Nadanya secara datar, bahasa tubuhnya yang
formal. Seperti ini, suatu misal guru dengan siswanya. Adi, tahukah kamu berapa jam berapa kita memulai? Siswanya menjawab, tahu Pak, karena dia terlambat tadi berangkat sekolah. Tahu Pak, karena terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan jika kita terlambat? Ditanyakan seperti itu. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat seperti itu nanti, atau mengerjakan tugas yang ketinggal saya seperti itu Bapak. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas, tidak boleh istirahat dulu seperti itu. Kamu harus mengerjakan tugas yang kamu tinggal nanti. Bagaimana perasaan murid seperti itu, dilakukan seperti itu Bapak Ibu? Yang selanjutnya sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut kita diperlukan. Jadi bisa diperlukan di posisi yang tadi. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi kita gali analisis kita murid itu membutuhkan apa begitu. Gitu. Ya, biasanya kata-kata yang dilontarkan itu apa yang kita yakini di keyakinan kelas, di kesepakatan kelas tadi. Apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati. Apakah kamu menyepakatinya, apa kamu meyakininya? Gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Maksudnya memperbaiki kesalahan tadi Bapak. Hal apa yang akan diperbaiki setelah kamu melakukan kesalahan tadi? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi siswa itu kita bimbing supaya dia bisa mengatur dirinya Bapak Ibu. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau juga. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah seorang guru adalah pencapaian seorang manajer, pencapaian dalam posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman agar anak itu betah di sekolah maupun di kelas. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu, contoh-contoh kasus dari siswa saya. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari kasus di kelas saya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 kasus seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Ini anak yang sedang bertengkar Bapak. Ini adalah kasus yang anak bertengkar dengan teman
temannya sambil mendorong-dorong gebrak-gebrak meja karena ada permasalahan ini. Akhirnya saya buat restitusi Bapak Ibu. Saya buat dari bawah karena kamu berkenal ya Bang. Itu hal yang wajar. Itu terjadi kepada saya pun berpikir seperti itu. Apa yang kamu lakukan dari kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Saya menghargai semangat kamu dengan tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Sekarang kita pikir, tindakan kamu marah dan mendorong itu sesuai dengan keyakinan kita enggak? Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Baiklah, nanti telah kamu langgar ya. Betul. Menurut kamu menghormati teman itu penting enggak? Ya, penting. Di keyakinan apa yang telah kamu lakukan saat malam? Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali. Saya sudah masuk lagi. Kita lakukan restitusi seperti kasus itu. Akhirnya anak-anak juga paham apa yang mereka lakukan Bapak. Kesalahan apa yang mereka telah langgar dari kesepakatan. Akhirnya dia refleksi dirinya juga senang dia. Nah. Dan anak sadar terhadap dirinya apa yang telah dilakukan itu melanggar keyakinan kelas. Ini kasus yang pertama, berteman dengan bertengkar dengan temannya. Ini ada kasus kedua. Ini mungkin ada kasus yang sama dari Bapak Ibu. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kalian juga berdoa. Maka kita biar menerima pembelajaran dengan senang, kita makan pokok-pokok. Maksudnya ada 1-5. Maksudnya oke, kita makan pokok-pokok. Topok 1, topok 2, topok 3, topok 4. Waalaikumsalam, Bu. Ini. Kamu baru selesai apanya semalam? Main HP, jangan HP karena kamu malam. Maksudnya kamu pagi-pagi tidak bangun kan? Oh, seperti itu. Tapi jangan diulangi lagi ya, gitu ya. Betul ya, jadi ya. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Ini kasus yang banyak terjadi di kelas Bapak Ibu. Anak-anak itu sering datang terlambat. Kita juga akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut Bapak Ibu supaya tidak melanggar lagi. Kamu sering datang terlambat ya? Terlambat itu suatu kesalahan ya? Oke, mana? Jadi kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, tapi kita harus memperbaiki kesalahan itu supaya kita tidak membuat kesalahan lagi. Jadi mana ya? Nah, kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih? Kamu sering menghadapi ya perkataan malam. Kita belum siap. Itu. Kamu tahu nggak keyakinan kita? Kalau terlambat datang sekolah, sesuai keyakinan kita enggak? Menurut kamu, keyakinan apa yang kamu langgar?
tidak sampai alhamdulillah dan bicaranya terus ya. Sudah kembali ke kelas dan belum lagi dulu. Kiranya juga senang Bapak. Setelah mereka diajak diskusi dengan Bapak Ibu guru, anak itu akan sadar atas kesalahannya. Jadi dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, itulah diseminasi yang telah saya lakukan. Sebelum berakhir, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau pendapat Bapak Ibu tentang kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Semoga dari beberapa hal kejadian tersebut yang kita alami di kelas, semoga semoga kedepannya bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita dan kita benahi kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak didik kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bin. Jadi betul sekali, dengan kegiatan ini kita tahu kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam diri kita, dalam diri kita maupun dalam diri siswa kita Bapak Ibu ya. Kita berusaha menutupi dan melaksanakan kegiatan disiplin positif ini untuk diri siswa dan juga untuk diri kita pribadi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum berakhir, marilah kita berucap rasa syukur dan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhyiddin. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima sudah disampaikan oleh Bapak Sudarto, materi-materi aksi nyata, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memperbaiki kita sebagai pendidik dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak didik kita, khususnya di UPT SD Negeri Wilayah 2. Baik, semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang dihajarkan oleh beliau Bapak Sudarto dan tentunya teman-teman kita di sekolah UPT SD Wilayah 2 ini semoga terkabul atau intinya tercapai gitu ya. Marilah kita akhiri acara berikut ini dengan doa, dengan membaca suratul Fatihah. Ketika kita nanti sampai di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu ya. Kita baca 11 kali. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan itu tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al awliya, sultanul awliya, sahabatul fil ardi wa nurul qur'an. Al-Fatihah. Ya ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma tawli umurana Allahumma tawli umurana wasihna wal ardi wasalihna salihna kafara Allahumma tawli umurana salihna salihna kafara Allahumma tawli umurana wasihna wal ardi wasalihna salihna kafara Allahumma inna nas'aluka salamatan fid ma'afiyatan fid jasadi wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil mulki wa barakatan fil jasad Allahumma rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lana Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan telah kita lakukan, segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.